Kenalkan, saya Windy Ayu Lestari, guru IPA dari UPTD SMP 1 Bongas. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan pendidikan saat ini. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah menuntut kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta mampu bersaing pada zamannya. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai, sebagai pendidik kita perlu memahami beberapa hal. Di antaranya adalah teori konvergensi, di mana murid diibaratkan sebagai kertas yang sudah berisi coretan-coretan namun suram. Coretan tersebut menggambarkan kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki oleh murid. Dan sebagai pendidik, kita berperan untuk menuntun murid dalam menebalkan kekuatan atau potensinya. Kemudian kita harus menanamkan bahwa pada saat penyelenggaraan pendidikan, guru menghamba pada murid. Dengan pengertian pendidikan berpihak atau berpusat pada murid. Agar kita dapat menuntun murid untuk mencapai tujuan belajarnya, maka kita perlu mengenali potensi dan karakter murid. Yang ketiga, kita harus menyesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan disesuaikan dengan kondisi alam, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal, sehingga murid merasa dekat dengan apa yang dipelajari dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan, sehingga murid dapat bersaing pada zamannya. Yang terakhir adalah budi pekerti. Terbentuknya budi pekerti atau keharmonisan antara pikiran, perasaan, dan kemauan yang melahirkan semangat. Terjadinya keselarasan antara kompetensi kognitif dengan perbuatan yang baik. Semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara menggambarkan peran kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah Ingarso Sungkolodo. Artinya sebagai seorang pendidik kita haruslah menjadi teladan bagi murid-murid kita, baik dalam perilaku maupun kompetensi yang kita miliki. Yang kedua, Immadia Maulkarsa. Artinya sebagai seorang pendidik kita membantu murid kita dalam membangun semangat atau kemauan. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Artinya sebagai seorang pendidik kita harus memberikan dorongan atau semangat pada murid kita untuk mencapai kemauan atau tujuan belajar yang dimiliki. Berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kita haruslah menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, dengan cara menerapkan merdeka belajar. Kita memberikan kemerdekaan pada murid untuk menjalankan kegiatan belajarnya. Yang kedua, kita haruslah kreatif dan inovatif dalam mengemas pembelajaran. Yang terakhir, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Penyelenggaraan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah saya diantaranya adalah menerapkan pembelajaran yang variatif. Murid tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, mereka juga belajar dengan melakukan diskusi, mencoba langsung dengan melakukan praktikum, belajar dengan menggunakan permainan, juga memanfaatkan teknologi. Selain itu, mereka tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi terkadang kita belajar langsung dari alam. Sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat murid, di sekolah kami sudah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat beragam. Ada futsal, ada voli, ada pramuka, paskibra, dan PMR. Selain kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, terdapat beberapa pembiasaan baik untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Di antaranya adalah dengan melakukan sholat berjamaah, baik itu sholat duha ataupun sholat zuhur, olahraga bersama, Jumat bersih, literasi, dan untuk memaintain gizi kita juga mengadakan kegiatan satu piringku. Tantangan dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid adalah masih adanya paradigma bahwa murid harus menguasai seluruh kompetensi. Jika terdapat satu kompetensi yang tidak dimiliki, maka dianggap murid yang kurang berhasil. Padahal masing-masing murid memiliki kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Kita tidak dapat memaksakan semua kompetensi harus dikuasai oleh satu orang. Untuk itu, kita harus terus menanamkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki kekuatannya sendiri. Kita harus membantu untuk memaksimalkan potensi yang dia miliki. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita tidak dapat mengharapkan dapat memanen jagung ketika yang kita tanam adalah benih padi. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menjadi apa. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu dengan baik. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.